Assalamualaikum bosku, sawadikap, salam mengkap-mengkap. Ini saya punya tegek namanya Oregon Glatte. Ini tegek ini murah banget ya bosku, sekitar 35 sampai 50 ribuan. Nah ini, tegek murah ini nanti saya akan coba buat multifungsi. Pertama setting nutul, setting casting bisa, dan juga untuk dasaran juga bisa ya. Nah, biar lebih paham nanti jangan di skip-skip ya. Oke. Untuk bahan-bahannya ini ya bosku, ada benang, ring osek, dan juga lem. Nah, untuk benang wrappingnya saya pakai warna hijau ya, untuk menyesuaikan warna tegeknya. Langkah yang pertama, kita tempelkan dulu ringnya ke dalam tegeknya ya bosku ya. Ini sebenarnya kondisional sih, mau pakai isolasi ya nggak apa-apa, mau langsung dilem ringnya ke tegeknya itu ya nggak apa-apa. Kalau saya lebih suka saya isolasi dulu. Nah jadinya gini ya. Setelah ring nempel pada tegek, langsung saja kita wrapping atau kita kolong ya bosku ya. Ini nanti untuk pengolongannya motifnya sederhana saja bosku. Saya pengennya motif sederhana, motif garis-garis ya. Nah ini kita putar-putar terus ya bosku ya, kita percepat saja videonya. Untuk prosesnya ini sebenarnya agak mudah ya bosku ya, tinggal putar-putar, masukkan benang yang warna hijau itu sebagai hiasannya ya bosku ya, selang-seling yang hitam, hijau, hitam, hijau, tapi ini perlu diatur ya bosku ya agar terlihat bagus. Nah ini saya menggunakan warna hijaunya itu yang pertama satu putaran, kemudian hitam itu lebih banyak di awal, kemudian yang kedua benang yang warna hijau itu 2 putaran. Nah untuk yang putaran yang ketiga ini warna hijau ini saya buat 4 putaran, kemudian benang warna hitam lagi, dan selanjutnya nanti warna hijaunya saya buat 8 putaran bosku ya. Untuk warna hitamnya itu kelihatan ya bosku ya, semakin ke atas semakin sedikit. Ini 8 putaran yang warna hijau. Selanjutnya saya buat lebih sedikit lagi yang warna hitam, dan warna hijaunya ini saya perbanyak jadi 10 ya bosku ya. Nah jadinya sudah mulai kelihatan ya bosku, lumayan bagus ya wrappingnya ya, di semacam gradasi kayak gitu. Ini jadinya kayak gini ya bosku ya. Nah setelah selesai langsung kita bakar untuk menghilangkan serabut-serabutnya itu ya, kemudian kita rapikan. Setelah itu kita lem ya, menggunakan lem D. Kalau ini saya sukanya pakai lem D ya bosku ya, karena menurut saya loh ya, ini hasilnya lebih glowing bosku. Setelah selesai pengolongan yang pertama dari bongkotnya tadi ya, kita lanjut ruas kedua. Ini prosesnya sama persis dengan pengolongan yang pertama ya bosku. Kita tempelkan ring ke tegeknya pakai isolasi. Nah ini isolasinya panjang kayak gini ya, sama kayak yang pertama, tapi ini mau saya pendekkan saja bosku. Untuk ruas selanjutnya nanti kita buat lebih kecil ruasnya ya, kolongnya lebih kecil daripada ruas pertama ya. Jadi kita potong menggunakan cutter seperti ini, tinggal kita putar tadi ya untuk memotongnya agar bisa lebih lurus. Nah kira-kira segini ya bosku untuk kolong yang kedua ya. Kemudian untuk proses pengolongannya sama ya bosku, kita lilitkan benang, kemudian kita putar-putar ya bosku ya, kita putar terus sampai mendekati ujung nih. Nah, pemutarannya gampang nih. Yang hitam kita putar sampai mendekati ujung. Setelah itu kita masukkan benang yang warna hijau tadi, yang sama seperti yang di bawah tadi ya bosku ya. Ini kita putar 2 kali putaran saja. Sebenarnya ini relatif ya, mau 1 kali boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 ya sesuai selera. Kalau ini saya 2 kali putaran ya bosku ya. Setelah sampai ujung yang benang warna hitam kita kunci menggunakan lem tadi. Setelah itu jangan lupa dibakar kayak tadi ya bosku ya. Nah jadinya seperti ini bosku.
Ya, benang hitam lebih banyak dan warna hijaunya hanya 2 putaran saja ya. Ya kayak gini ya, kurang lebih kayak gini nih. Untuk ruas ketiga dan selanjutnya sama persis seperti yang tadi ya bosku. Ini tinggal kita tempelkan ringnya, kemudian kita wrapping atau kita kolong menggunakan benang warna hitam sampai mendekati ujung. Setelah itu masukkan benang warna hijaunya ya bosku. Nah, ini 2 kali putaran saja, kemudian kita kunci dengan benang warna hitam. Setelah itu benang warna hitam kita kunci dengan lem, kita potong dan jangan lupa dibakar ya bosku ya. Nah, setelah itu kita rapikan dan setelah rapi langsung kita lem ya, biar tidak kemana-mana itu benangnya ya, jadi kita lem. Nah, ini ya bosku, sudah jadi. Dan setelah semuanya dikolong jadi seperti ini ya bosku, tapi ini belum terlalu glowing karena baru 2 kali pengeliman. Biasanya saya 2 kali pengeliman, setelah itu amplas kemudian dilem lagi. Setelah selesai pengolongan yang pakai ring, kita lanjut pengolongan bagian ujungnya, yaitu ujung tekeknya itu yang biting atau apa namanya, pucukan ya. Nah, itu menggunakan ini kalau saya bosku pakai kawat neklin ini namanya ya. Langsung saja kita putarkan benang warna hijau itu ya. Ini menggunakan warna hijau saja ya, karena ini untuk ujungnya bosku. Dan kenapa saya memilih warna hijau yang cerah seperti ini, agar nanti kelihatan ya bosku, karena ini kan nanti untuk setting nutul juga. Jadi ini saya menggunakan benang yang mencolok, dan nanti ini saya buat putarannya itu menggembung ya, menggelembung bosku ya. Kita percepat saja ya bosku ya videonya ya. Nah, setelah diputar-putar dan dirasa cukup, kita lem, kemudian kita gunting benangnya. Nanti kita lem beberapa kali agar glowing ya bosku. Mak celing, jadilah glowing bosku. Ini setelah melalui beberapa proses pengeliman, diamplas dan dilem lagi, jadi glowing seperti ini ya. Ini hanya menggunakan lem D kayak tadi ya. Dan motifnya ini sederhana, hanya garis-garis tapi terlihat bagus ya bosku ya, keren dan elegan nih. Agar lebih keren lagi, saya tambahkan karet bakar ya bosku ya. Ini saya juga mau menambahkan reel sheet agar nanti pemasangan rel dan tokos lebih mudah. Mak celing. Nah, ini saya tempelkan dengan isolasi saja ya, biar nanti lepasnya juga lebih mudah. Dan ini dia tampilan akhirnya bosku ya. Nih, tadi pakai kolong osek ya, kolongnya pakai ring osek. Ini karena untuk setting dasaran dan setting castingnya. Dan saya kasih di belakang relnya, ini dudukan relnya, biar nanti ketika mancing nutul itu enak megangnya bosku. Ya, relnya saya taruh belakang agar enak nanti megang pas nutulnya ya. Kita coba dulu, ini kita panjangkan dulu ya. Nah, seperti ini bosku ya. Untuk nutul enak banget ini. Coba saya pegang, saya setting nutulnya ya. Nah, ini megangnya kayak gini nih. Untuk nutul ini nggak capek, enak banget megangnya kayak gini bosku, nggak capek ya. Nah, biasanya kan kalau relnya di depan itu tekeknya jadi lebih berat, tapi kalau relnya di belakang dan dipegang ini jadi enak, nggak capek. Dan kita coba selanjutnya untuk dasaran bosku. Ini pakai timbal segitu ya. Ini saya coba lempar dulu. Ini lemparannya saya nggak berani kenceng-kenceng karena depannya itu ada mobil tetangga, takutnya kena kacanya atau kena apanya ya. Nah, ini coba saya lempar set. Nah, melemparnya pelan pun itu sudah kelihatan lumayan jauh ya bosku. Hanya saja ini tidak terlalu kelihatan di kamera bosku, karena ini saya ngerekam sendiri ya. Selanjutnya saya coba setting casting nih ya. Saya pakai kodok yang segini ya, kodok-kodokan segini ya. Ini saya coba lempar dulu.
Tapi sayangnya saya belum terbiasa untuk melempar umpan casting ya bosku ya, jadi tidak terlalu jauh lemparannya, tapi itu sudah lumayan ya bosku ya. Nah ini sayangnya ini nggak kelihatan bosku kata-kataannya ini. Wih, malah strike di daratan, malah strike ini, kayaknya strike paving nih bosku ya. Berotannya lumayan nih, berotan paving nih. Waduh, ngocel bosku. Oke, untuk prakteknya nanti kalian bisa praktekin sendiri ya bosku ya di rumahnya. Tapi untuk cara-cara pembuatannya kurang lebih seperti itu, dan settingannya kurang lebih ya tampilannya seperti ini ya bosku ya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Yang belum subscribe, minta tolong bantuannya untuk subscribe ya bosku ya. Terima kasih.